Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Yuk kita sapa beliau, Bapak Dr. Andes Hasan Sabila yang sudah hadir di malam kali ini. Selamat malam Pak Hasan. Malam ya, ini tumben kita telat ya. Jadi kita menyebutnya udah nggak petang lagi gini, malam ya Pak ya. Karena memang hari ini juga full banget ya Pak ya. Betul. Belum sempat istirahat sama sekali. Istirahatnya tuh yang seperti apa kita juga bingung. Kalau biasanya orang istirahat tuh duduk, tapi kalau Pak Hasan duduk itu bekerja. Hari ini luar biasa Pak Hasan dengan pasien yang begitu banyak sekali, dan hari ini juga tadi ada pasien dari Thailand ya. Kemudian juga kemarin ada tamu ataupun pasien Pak Hasan, yaitu salah satu guru besar dari Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Beliau bernama Profesor Suyut, sharing ilmu dengan Pak Hasan, dan beliau memang benar-benar meluangkan waktu untuk beliau melihat Pak Hasan tuh di YouTube. Jadi ceritanya beliau di YouTube tertarik nih dengan kok kayak apa yang saya bayangkan, apa yang saya gambarkan nih, saya ingin bertemu dengan Pak Hasan nih gitu. Akhirnya beliau mencari ketemulah dengan Pak Hasan di klinik Sengkotan ya Pak ya kemarin, dan alhamdulillah sempat sharing ilmu gitu ya Pak ya. Nanti akan diceritakan sedikit deh sama Pak Hasan tentang bagaimana kemarin ketemunya sama Profesor Suyit ya Pak ya. Luar biasa, keren sekali. Monggo Pak Hasan. Baik, terima kasih Mia. Terima kasih juga kepada Fan Hasan Sabila. Saudara-saudara saya yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, di Brunei, Hong Kong, Arab Saudi, Thailand, yang mereka ikut hadir, datang langsung ketemu Hasan Sabila, ternyata hanya untuk membelikan dirinya dan orang tuanya yang berada di Thailand, adik dan juga ibunya. Adiknya dan ibunya yang di Thailand. Ini luar biasa, penghargaan yang luar biasa bagi Hasan Sabila. Terima kasih Mas Yusuf ini ya yang udah mau mengenalkan dari Pak Hasan ke Thailand. Iya. Nah, saudara-saudara saya, Fan Hasan Sabila, salam kangen saya, salam sehat alami bagi saudara-saudara saya yang ada di Bogor, di Jakarta, Jawa Barat, Banten, di Sumatera, Medan, Lampung, Pulau Jawa, Jawa Tengah khususnya, daerah istimewa Yogyakarta lebih khusus, di mana pendengar-pendengar saya pendengar yang sangat loyal sekali. Sebab memberikan ilmu terhadap bangsanya sendiri tidak pernah kita akan merasakan kehilangan, tapi justru kita bertambah. Tambah apa? Tambah saudara. Tambah apa lagi? Tambah rezeki. Tambah apa lagi? Tambah kebaikan. Tambah apa lagi? Tambah senyuman semakin meluas. Sehingga kalau Hasan Sabila tersenyum, berarti di situ banyak resep yang bakal keluar. Untuk siapa? Untuk kita semua. Itulah saudara-saudaraku. Salam hormat saya kepada saudara-saudara saya yang tadi datang ke EMC dari Thailand. Dan teman-teman, salam hormat saya kepada guru besar Profesor Suyut yang telah memberikan sambutan hangat terhadap saya untuk meneruskan perjuangan herbal, karena herbal adalah ramah lingkungan sesuai dengan bidang beliau. Ini luar biasa. Dari UI datang ke Yogyakarta hanya ketemu dengan Hasan Sabila. Ini luar biasa. Penghargaan ini bukan sekedar kita hanya penghargaan, kita hanya say hello, tapi ini yang tidak pernah terlupakan oleh Hasan Sabila. Karena profesi yang dipertaruhkan, itulah saya sangat menghargai kehadiran seorang guru besar dari UI datang ke klinik saya. Salam saya Pak Suyut buat saudara-saudara panjenengan, buat rekan-rekan profesor yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan seide, serasa, semisi, visi bahwa kita bangsa Indonesia hobi dan senang untuk mengembangkan tumbuh-tumbuhan. Saudaraku Fan Hasan Sabila, patut kita akan berbangga jika ada putra bangsa yang peduli
pada bangsanya sendiri. Hanya saya minta kepada saudara-saudara saya yang mereka juga mengatasnamakan Puspita Raja agar berhati-hati. Jangan sampai kita memberikan informasi palsu. Ada agen palsu yang nomornya itu sudah jelas dan sudah banyak produk yang dikembalikan ke saya. Ternyata brosurnya bukan brosur cetakan dari Hasan Sabilah, yang berarti kalau brosurnya itu salah, produknya pun dipastikan salah. Maka ciri-ciri produk palsu itu adalah banting harga atau courting. Karena setiap pemalsu pasti tidak akan memikirkan untung dan ruginya. Yang penting dia dapat per botol keuntungan 150.000 saja, itu sudah luar biasa per botol. Kita bayangkan, seandainya dia bisa menjual 1.000 botol, yang berarti dia punya keuntungan 150 juta per bulan. Siapa yang dihianati adalah bangsanya sendiri. Kasihan. Bangsanya ingin sembuh, berharap, tapi dia tertawa di atas mereka yang memang tidak mempunyai nilai-nilai ekonomi. Banyak saudara-saudara kita berobat, akan tetapi uangnya harus dia hutang dulu. Banyak juga mereka untuk memberikan kesehatan terhadap saudara-saudaranya. Katakanlah seorang istri sakit, suami tidak mampu, saudaranya memberikan harta atau uang kepada yang istri tadi. Kemudian begitu dia menyatakan sakit, ternyata dia berobat, hutang. Maka sadarlah saudaraku, berhentilah kita dari sekarang sebelum nyawa kita dicabut. Kepalsuan itu membuat orang menjadi sengsara. Fan Hasan Sabilah, untuk mengurangi kepalsuan dan penipuan, maka dapat menghubungi di nomor 083 8674 66518. Nomor tadi sekaligus nomor fans dari Bapak Hasan Sabilah yang Anda bisa bertanya-tanya di situ, atau juga bisa menghubungi nomor marketing di 081 8048 44191 atau di nomor Klinik Pusat Senggotan di 081 2250 6662. Begitu ya Pak Hasan? Betul. Itulah nomor yang langsung di bawah saya. Nah, kemarin juga saya kasihan kepada seorang profesor yang datang, kemudian dia mendapatkan nomor agen yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kembali kita kepada kebenaran. Sebab kesalahan demi kesalahan ini akan membuat orang semakin bernyanyi, semakin menari, semakin berlompat-lompat, semakin senang bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang bahagia menurutnya. Tetapi ini adalah sangat menderita bagi orang yang membeli produknya salah. Maka kemarin diinformasikan, kebetulan ada seorang pasien yang tanyakan nomor agen palsu tadi. Dia bertanya, apakah klinik Hasan Sabilah buka setiap hari? Dijawabnya, Hasan Sabilah tidak membuka klinik. Hasan Sabilah sudah tutup lama. Tidak ada praktek Pak Hasan. Tidak gitu ada ya. praktek katanya. Waduh, itu menyesatkan ya Pak. Sangat menyesatkan. Baik. Inilah ciri-ciri bahwa tidak kenal dengan Hasan Sabilah, tapi kenal dengan produknya Hasan Sabilah. Maka hati-hati Bapak dan Ibu ya. Saya kasihan sekali. Bahkan ciri khas Hasan Sabilah, ketidakmampuan dia berobat diberikan secara cuma-cuma. Itu padahal produk asli.
Dan yang memberikan Hasan Sabila cuma-cuma sampai dia sembuh. Nah, itulah saudaraku fan Hasan Sabila. Menyadarkan orang lain sulit, kecuali orang itu akan sadar dengan sendirinya. Dan kita yang lebih peka, yang lebih cerdas, lebih berhati-hati, maka sudah saya informasikan, janganlah menghubungi telepon yang menyesatkan. Kenapa saya katakan menyesatkan? Jelas ini bukan orang yang ahli di dalam tumbuh-tumbuhan. Jika ditanya bagi mereka yang mempunyai keahlian tumbuh-tumbuhan dan suka meneliti tumbuh-tumbuhan, maka dia akan lari terkencing-kencing. Kalau orang itu ditanya sampai detail, dia pasti akan lari dan menutup teleponnya. Karena ketika seseorang itu tanya obat resep lambung, dikasihkanlah daun kueni dengan cabai puyang. Terjadilah diare, terjadilah radang, masuklah dia ke rumah sakit. Padahal resep Hasan Sabila daun kemuning dan puyang, itu resep Hasan Sabila. Dia tidak tahu membedakan antara cabai puyang dengan puyang, daun kueni dengan daun kemuning. Dia tidak bisa membedakan. Kemudian untuk mata, Hasan Sabila mengatakan bunga teratai yang ditampilkan dia adalah bunga ceplok piring. Jauh sekali dan manfaatnya berbeda sekali. Ini menunjukkan yang tadinya menyatakan konsultan ternyata palsu. Saya, Hasan Sabila, sangat tidak menyenangi dan tidak menghargai bagi mereka yang mengorbankan bangsanya sendiri sebagai praktek coba-coba. Dia sendiri kemungkinan belum pernah mengkonsumsi resep yang dia buat, tapi diberikan kepada orang lain. Karena agar dia mendapatkan jati diri, ternyata semua itu adalah salah. Apakah itu tidak akan bermasalah pada gangguan pada ginjal, gangguan pada prostat? Setiap kesalahan resep yang berakibat merusak organ dalam, pasti ginjal pun menjadi rusak. Contoh, daun kueni, getahnya mengandung alkaloid. Alkaloid adalah jenis racun, racun yang tidak boleh diminum. Kenapa harus dikonsumsi? Akhirnya kerusakan pada ginjal, pembengkakan pada kelenjar prostat. Berbicara tentang prostat, prostat itu adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar kandung kemih dan merupakan bagian dari sistem reproduksi. Itu adalah prostat. Dan fungsinya di dalam tubuh penghasil semua, ada yang disebut adalah penghasil semen. Semen itu yang melapisi dinding, yang melapisi dinding usus, melapisi dinding penis, kemudian dia melapisi dinding prostat, yaitu cairan yang dikeluarkan bersama sperma saat ejakulasi. Nah, jika ada ketika dia berhubungan dan dia mengeluarkan sperma kemudian tercampur darah, yang berarti lapisan semen tipis atau kering. Kenapa terjadi? Pasti ada pola makan yang salah. Maka hati-hatilah saudaraku, memberikan resep kepada orang lain berbahaya sekali. Kemudian saudaraku, jika kita mengenal prostat, mestinya kita akan bertanya pun, apa bedanya dengan hernia? Hernia itu adalah kondisi yang terjadi ketika organ di dalam tubuh menekan dan mencuat melalui jaringan otot. Ya, berarti ini otot pada prostat atau jaringan ikat yang di sekitarnya melemah. Otot melemah
Kemarin saya sudah kasih ya Bapak ya. Jika terjadi hernia berarti ada kelemahan pada otot prostat. Apa yang saya kasih kemarin Bapak dan Ibu pelajaran itu? Yaitu ada akar putri malu, akar kemudian pasak bumi, kemudian akar sisik naga dan pegagan. Ini bisa digunakan sebagai penyembuh kalau kita divonis hernia. Maka saudaraku, kalau kita divonis hernia, jangan kaget. Berarti itu ada kelemahan pada otot gitu ya. Gambaran kita hernia itu otot gitu ya. Oh, otot berarti saya harus memperbaiki otot, pembesaran otot itu termasuk di situ. Tugas kelenjar prostat 1. Memproduksi cairan kental. Tugasnya ya, memproduksi cairan kental. Artinya lendir. Yang kedua adalah memproduksi cairan pelapis yang melindungi seluruh saluran kemih. Tanpa kita pipis dilindungi dengan cairan kental, maka pipisnya menjadi perih sekali. Artinya kalau terjadi ini kita pipisnya perih dan panas, berarti ada kelainan pada cairan yang melapisi kandung kemih. Ini gejala kerusakan pada fungsi prostat. Terus yang ketiga yaitu tugas kelenjar prostat merangsang dan memicu keluarnya sperma. Jadi kalau Bapak dan Ibu, bagi mereka yang sudah berumah tangga, mestinya tingkat rangsangan untuk mengeluarkan sperma itu tergantung lendir yang melapisi. Yang melapisi apakah lendirnya itu cukup atau tidak. Jika tidak, maka terjadi lama sekali. Artinya akan berbahaya, akan terjadinya kerusakan pada kelenjar prostat. Ya Bapak ya, diperhatikan. Jadi kalau Ibu yang mendengarkan nanti sampaikan ke Bapak. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah normal di dalam melakukan hubungan, durasinya janganlah kita melakukan untuk obat untuk tahan lama. Bukan hanya jantung saja yang bermasalah, tapi nanti juga akan bermasalah pada kerusakan pada kelenjar prostat. Ya, artinya tubuh sudah bisa mengukur kemampuan berapa lama yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tapi jangan ditahan atau direkayasa, sehingga ini akan merusakkan organ yang lain. Banyaknya doping yang kita pakai untuk menahan, sehingga ini akan bermasalah pada prostat. Bukan hanya prostat nantinya bermasalah, maka ginjal pun menjadi ikut bermasalah. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, paling aman kita akan memberikan, misal, kok saya melakukan hubungan suami istri terlalu cepat durasinya, yang berarti tidak ada kesempurnaan di dalam perintah otak melalui saraf dan pembuluh darah yang ke penis. Apa yang harus kita perbaiki? Tingkatkan protein, tapi jangan doping loh Bapak Ibu ya. Jadi nanti sampaikan ke Bapak, jangan doping. Proteinnya bisa kita ambil dari mana? Dari biji mandingan. Biji mandingan kita jus, ambil lagi kentang kita jus juga, ya. Terus kemudian ada rebusan jambe. Nah, rebusan jambe 2, kemudian kita masukkan untuk airnya tadi untuk ngejus, diaduk kasih telur. Itu artinya pembuluh darah dan saraf membutuhkan tingkat protein tinggi dan vitamin B12. Nah, ini baru sempurna. Kemudian penyebab kerusakan prostat, ini Bapak perhatikan Pak ya, kerusakan-kerusakan. Masturbasi, sejak kecil dia sudah melakukan, katakanlah dari usia SD. Yang kedua adalah gangguan tulang panggul. Ya, tulang panggul ini yang membatasi antara badan dengan kaki, letaknya di atas pantat. Yang ketiga,
peminum alkohol. Yang keempat, sering angkat junjung dalam kondisi berat. Ini yang bisa merusak prostat. Yang kelima, obat doping seksual. Yang keenam, kurang asupan serat. Artinya kita kurang sayur, kita kurang buah. Jadi cukup orang yang namanya makan ya hanya nasi dan lauk, udah itu cukup. Ternyata tubuh membutuhkan yang lain, vitamin-vitamin yang ada di serat. Yang ketujuh adalah kebiasaan menahan kencing. Efek daripada kerusakan prostat, ini Bapak perhatikan ya, Pak ya. Efek dari kerusakan prostat menjadi lemah syahwat. Maka nanti Bapak dan Bapak kalau sering berkeluh kepada teman, pada istrinya, saya sekarang baru usia 35 tahun, baru usia 40 tahun kok sekarang saya sudah lemah ya. Ini ada kelainan pada prostat. Seperti ini tidak boleh kita akan mencari atau menambah obat-obatan untuk doping. Ini tidak boleh. Terus yang kedua adalah kantong testis membesar, pembengkakan pada kantong testis. Ini yang bisa berakibat efek dari kerusakan prostat. Kemudian yang ketiga adalah otot penyangga testis melebar, ya, melebar ke samping sehingga akan mengganggu paha ketika kita berjalan. Kemudian yang keempat, menebalnya lapisan kantong testis. Artinya mati rasa, Pak. Jadi dipegang sudah tidak berasa, ini mati rasa. Ini kerusakan pada prostat. Kerusakan seperti itu kadang tidak disadari oleh si penderita. Misal dia lemah, ya, katakanlah, saya ambil contoh satu aja ya Pak ya. Pada usia 40 tahun dia sudah lemah, dia tidak mampu lagi. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa dirinya tidak senang dengan hijau-hijauan, buah-buahan atau serat. Bahkan dari kecil sudah terjadi masturbasi. Dia tidak sadar bahwa itu akan berefek pada usia tertentu. Kemudian Bapak dan Ibu, macam-macam gangguan prostat itu: satu, pembesaran prostat, saluran kemih menjadi sempit, menyebabkan otot kandung kemih menebal. Lama-kelamaan dinding kemih melemah sehingga urin sulit keluar. Ya Bapak ya, saya kok sulit ya pipisnya. Ada gangguan pada prostat. Jadi nanti jangan dianggap bahwa ini adalah gangguan ginjal. Ini berbeda dengan Bapak Ibu ya. Jadi wah Kak, saya sekarang pipisnya kok sulit sekali ya. Ini bukan karena ginjalnya. Terus yang kedua yaitu terjadinya radang prostat karena bakteri. Bakteri itu hubungan tidak bersih. Bakteri itu makan dan minum yang dikonsumsi sehari-hari tidak bersih. Bakteri itu muncul di ruang rumah kita yang kurang sinar. Dan yang ketiga, ini jarang terjadi, tapi ini cukup signifikan juga nilainya, yaitu kanker prostat. Jadi tumbuhnya sel abnormal pada prostat ini yang mengganggu lemahnya pada syahwat. Bapak dan Ibu, Hasan Sabila selalu memberikan pelajaran kepada rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, fan Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Resep untuk memperbaiki prostat maka adalah daun sirih merah 10 lembar, daun kates grandel 1, widoro upas 1, jambe 3. Dipecah dulu ya. Jambe dan widoro upas ini adalah bahan yang bisa kita cari berada di warung-warung rempah jamu. Saya mohon bagi mereka yang menjual bahan ini jangan sampai dimahalkan. Ya, Bapak Ibu ya, kita bersahabat dengan mereka yang membutuhkan. Nah, ukuran airnya 5 gelas jadi 2. Begitu Bapak dan Ibu, salam dari saya Hasan Sabila. Ketemu di lain kesempatan.
Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.